Dirga Dadali tak main-main. Kali ini akan kupas Triswaka yang tak kunjung respon masalah cover lagu tanpa izin. Dirga Dadali benar-benar habis kesabaran guys. Dirga menuntut Triswaka 2 miliar atas penggunaan lagu ciptaannya yang berjudul Di Saat Aku Tersakiti. Triswaka dan tim membawakan lagu itu di saat konser di beberapa tempat atas undangan EO. Pihak Dadali sudah lakukan somasi, tapi jika somasi tak diindahkan, maka Dirga akan masuk ke langkah hukum. Dirga Dadali merasa harus mengambil langkah ini guna menunjukkan ketegasannya terhadap musisi-musisi cover agar lebih memahami aturan mengenai hak cipta. Triswaka diduga membawakan lagu milik Dadali untuk sebuah acara yang sifatnya komersil. Oleh karenanya, ada unsur-unsur terkait royalti yang seharusnya dibayarkan dari pihak Triswaka. Jelas, ini beda dengan cover di YouTube. Kalau di YouTube cover lagu, orang bisa kena hak cipta atau copyright, atau ada sistem pembagian hasil dengan publishing. Tapi ini konsepnya beda. Triswaka bisa dibilang adalah artis atau musisi pendatang baru yang sudah cukup dikenal dan namanya melambung. Sudah pasti tidak bisa asal-asalan. Jika diundang di suatu acara pastilah ada kontrak eksklusif. Jadi tidak boleh seenaknya bawa lagu ciptaan orang, cover lagu orang tanpa izin. Sementara itu Triswaka dan tim mendapatkan nilai eksklusif alias fee. Ini masalah hak cipta karya orang lain yang harus dihargai dan ada nilai collectingnya. Dirga sampai mengetek nama Triswaka dengan sebutan tak tahu aturan. Ini bukan masalah takut tersaingi atau takut kurang pamor. Dirga menyebut mengambil langkah ini karena semakin kesini karya-karya musik Indonesia semakin tak dihargai oleh pemusik cover. Jika dibiarkan akan terus bermunculan orang-orang seperti Triswaka yang jelas bersalah tapi dibenarkan karena namanya lagi naik daun dan dibelain oleh para fansnya. Padahal sudah jelas-jelas salah dan melanggar undang-undang hak cipta karya lagu. Bahkan Ahmad Dhani, musisi senior, juga pernah berbicara mengenai hak cipta karya lagu. Sepertinya ini teguran keras juga untuk Triswaka dan para musisi cover. Dan bahkan para EO musik yang tak tahu aturan dan seenaknya saja, dan bahkan undang-undang di Indonesia yang tak jelas mengatur sebuah karya lagu di Indonesia. Ahmad Dhani tegas akan menuntut siapa saja termasuk musisi cover, EO, bahkan pemilik karaoke yang menggunakan lagunya tanpa izin. Jika di dalamnya ada nilai eksklusif maka harus di-collecting, tegas Ahmad Dhani. Dirga Dadali juga menjelaskan kenapa hanya Triswaka yang dituntut. Lantas bagaimana dengan musisi cover lain yang membawakan lagunya? Nah, dengan gamblang Dirga mengatakan hanya Triswaka lah yang menyanyikan lagu saya dengan tema komersil dan dibawakan secara off-air tanpa izin kepada publishing atau kepada saya, katanya. Lain hal jika dinyanyikan secara duet dengan saya seperti di Cafe Menua tempo hari. Musisi-musisi lain yang bawakan lagu saya itu semuanya sudah minta izin, hanya sebatas kebutuhan cover di platform YouTube yang jelas sudah ada regulasinya, mulai dari copyright hingga pembagian monetasi di YouTube. Saya tidak meributkan mengenai cover lagu saya di YouTube, tapi ini cover lagu di off-air secara komersil yang ada unsur hak performing right-nya, ungkap Dirga Dadali dengan gamblang. Nah, lantas seperti apakah nasib Triswaka kini? Dianggap tidak punya etika dan sopan santun mengcover lagu orang di acara komersil tanpa izin. Belum lagi masalah dengan Erwin Agam kemarin belum selesai, kini muncul masalah baru. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berkomentar, jangan lupa like, comment, and subscribe.